Oh, sekali. Akhirnya ketagihan lah Tapi ya. ternyata keterusan banget. Keterusan. Sekarang Keterusan banget. Nggak boleh ya olahraga setiap hari, teman-teman harus dikasih jeda. Oh, tidak. Untuk istirahat juga. Kalau dibawa santai mungkin bisa 1 bulan kali bang. Wah, iya. Santai, kalau yang santai. Kalau Misalnya nih, aku baru pertama kali ketemu sama seseorang nih, si cewek misalnya. Dan ini kaget pertama kali sama cewek lo guys. Ya, dan ini kaget mungkin perspektif perempuan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini gua P dari MTMA Depok. Nah, kembali lagi di channel YouTube MTMA Depok. Nah, sekarang gue lagi ada di Studio Alam, tepatnya itu salah satu stasiun televisi TVRI dan juga destinasi tempat wisata di Kota Depok. Dan saat ini gue nggak sendirian, untuk ditemani 2 orang, yang satu dari moderator Andi, dan yang kedua narasumber kita Seven Summit, Kak Tika. Summit. Silakan Kak Tika, perkenalan diri dulu dong. Oke, halo semuanya, teman-teman setia penonton channel YouTube MTMA Depok. Wih, Buat yang udah kenal, balik lagi ya, semoga nggak bosan dengan gue Tika. Buat yang belum kenal, salam kenal semuanya. Hari ini seneng banget bisa ketemu sama teman-teman MTMA Depok, Bang Pei, Bang Andi, ada juga kru, teman-teman semuanya. Hari ini mudah-mudahan bisa jadi konten yang bisa nemenin teman-teman semuanya saat berkegiatan. mantap. Oke nih, Kak Tika, awal mula Masuk. tahu MTMA itu dari mana sih Kak? Maksudnya kok bisa masuk MTMA? Kenapa misalnya Kakak kan di sini kan banyak pengalaman di luar komunitas lain. Tapi kok kenapa? Kan sebelumnya yang aku tahu Kakak masuk di Backpacker Depok ya, kurang lebih. Dan itu juga sebagai ketua. Backpacker Depok waktu itu aku juga sempat mau masuk sih, cuman kayaknya harus mesti ikut tripnya dulu deh. Kayaknya itu salah satu buat jadi member. Kenapa sih Kak kok bisa tahu MTMA itu dari mana dan bisa masuknya kenapa? Oke. Wah, ditanya sejarah nih teman-teman. Waktu itu kenal MTMA Depok pas lagi ada kegiatan bareng komunitas pejalan sekota Depok. Jalan. Nah, jadi di waktu itu ada Bang Novaldi ya? Bang Novaldi. Sama Bang Yunus, sama ada Kak Ken. Oke. Iya, yang jadi perwakilan dari MTMA Depok. Terus gabung rapat bareng sama komunitas pejalan sekota Depok. Bener banget kata Bang Pei tadi, aku dari Backpacker Depok. Karena Backpacker Depok udah ada dari tahun 2012, Bang. Berarti duluan Backpacker Depok ya? Iya, kalau udah MTMA ya. Ya, MTMA Depok. Iya, jadinya waktu itu memang perwakilannya dari Backpacker Depok akunya gitu. Terus ada juga tergabung di komunitas lain, seperti komunitas pendaki kantoran, koordinator wilayah Depok, terus pendaki Indonesia Depok, terus ada komunitas pendaki gunung kota Depok. Itu terus akhirnya ke MTMA Depok. Wah, itu yang paling terakhir ya, MTMA Depok dari sekian banyak komunitas. Karena MTMA Depok kalau nggak salah 2016 ya Bang. 2016 Iya. Kenapa milih MTMA Depok sih Kak? Kan ada kayak misalnya Bagi nasi. backpacker lainnya gitu, berbagi nasi. Karena memang di Depok ini kita banyak komunitas loh Kak. Maksudnya pengen gitu aktif di berbagai komunitas, tapi yang beda kayak divisi atau memang misalnya alam, sosial atau misalnya edukasi, kayak gitu banyak sih. Kenapa MTMA Depok gitu? Kan ke alam-alam lagi gitu. Apa mau menyalurkan bakat kakak nih sebagai pendaki Seven Summit lah. Jadi kalau bergabung dengan komunitas yang ada di Kota Depok, nggak cuma di komunitas pejalan aja sih, ada di beberapa komunitas lain juga. Yang kalau aku sebutin mungkin nantinya jadi panjang nyebutin nama komunitasnya. Iya aja sih, ya. benar-benar. Nah, kalau tadi ditanya apakah untuk mengasah kemampuan gitu ya, karena sebagai pendaki, jujur awalnya mau nyari temen sih Bang. Nyari temen. Kan jadi Seven Summiters nggak ujuk-ujuk jadi Seven Summiters gitu Betul. ya.
Tapi perjalanannya panjang. Panjang. Betul. Tuh. Dan seringkali aku tuh kalau jalan sendirian, solo traveling, mantap. Solo traveling. Makanya aku pikir kan daripada solo traveling gitu ya, cari aja temen jalan yang dari kota sama. Kota sama. Betul, aku tinggal di Depok, ya udah aku gabung di komunitas-komunitas pejalan yang ada di kota Depok. Cuma yang paling menantang menurut aku Apa dari tuh? semua komunitas yang ada di Depok, MTMA ini punya sistem rekrutmen dan seleksi yang unik. Selektif banget ya. teman-teman. Selektif banget. Dan itu harus ngapain Kak? Syaratnya. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan yang harus diikutin, kayak olahraga bareng, Ya. bakti sosial bareng, ngetrip bareng, Bareng. dan lain sebagainya, sampai akhirnya nanti poinnya kekumpul semua, Semua baru dikukuhkan. dikukuhkan ya. Dan Iya. itu nanti ada fit on hasil poinnya berapa nih kira-kira Betul, member ini baru dikukuhkan sebagai anggota. anggota. Terus nanti baru dapat nomor registrasi, Nomor registrasi, anggota. atribut Jadi, lainnya. Pak, speak aja deh. Terus Iya. Mbak Tika, itu Amsa sih ini fanbase-nya. Amsa barengannya. Oh, barengannya? Fanbase-nya. Iya. Fanbase-nya aku bareng sama Sama. bukan Bang Aan di atas aku. Oh. Jadi salah satu yang menguatkan untuk masuk ke MTMA, coba aja Tik ya, itu Bang Aan. Iya. Cuma aku barengnya sama ini ya, Ocha. Oh, Ca. Iya, Hai iya. Ca, Ocha lagi di mana Iya, ya? Ca di mana, Ca? Garap. Terus ada juga, aduh, lupa Siska. ingat aku. Siska. Yang peresmian di itu loh. Peresmian di villa. di villa. Yang peresmian di villa itu ada Mega. Mega, iya. Mega Terus Isak. Ishak. Iya, Mega Isak. Terus ada siapa lagi? Mbak Uci enggak? Uci. Bukan. Sebenarnya tuh ada banyak ada di angkatan aku, yang di angkatan aku tuh ada belasan yang Ada masuk. belasan. Tapi lupa. Lupa inget karena emang waktu itu pengukuhannya malam, teman-teman. Malam, Bayangin api unggunan bareng Wis, gitu. mantap. Di balik cahaya yang remang-remang disuruh ngafalin wajah dan nama, itu agak PR juga sebenarnya. Dan ada salah satu games yang PR banget Kak, yang suruh ngitungin satu beras. Iya, Kak? Beras PR banget gitu. Berapa banyak beras nih? berapa banyak Harus untuk dihitungin. berhasil dihitung. Dan itu ngerjain banget sih asli. Bener-bener. Tapi hal yang paling apa ya? Hal yang paling diingat pas peresmian itu apa Kak? Yang pas peresmian itu villanya jauh ya. Villanya pertama. jauh. Perasaan masih di Depok juga, tapi Depok kok juga. kayaknya jauh banget. Jauh gitu banget. ya. Terus selain itu kebersamaannya dong Kebersamaan. pastinya. Pasti. Buat yang baru gabung di MTMA gitu ya, nggak bakalan dilepasin tuh sama pendahulu-pendahulu. Jadi akan tetap dibimbing gitu. Anjay. Jadinya tenang aja buat teman-teman sekota Depok ya, yang mau gabung di MTMA Depok, langsung aja hubungin IG-nya MTMA Depok. MTMA Depok. Ya. Oke. Oke, nah, ini ketika nih salah satu Seven Summit juga nih. Nah, Udah kemana aja gitu ya? pertama kalinya naik gunung itu gunung apa yang Kakak ketemu? Oke. Iya, jadi Seven Summiters itu nggak nyangka sih Bang sebenarnya, nggak nargetin harus jadi Seven Summiters gitu, enggak. Tapi ternyata memang takdirnya harus menjadi Seven Summiters gitu. Buat teman-teman yang mau jadi Seven Summiters, ya ikutin aja ya jalurnya gitu. Nanti kalau emang rezekinya nggak bakalan kemana gitu. Terus abis itu sebagai Seven Summiters, aku perempuan pertama dari kota Depok Wah. yang berhasil menyelesaikan rangkaian Seven Summit se-Indonesia. Mantap. Ini wargi Depok nih. Bang- Asli syarat. Pas bangga nih. Nah, kalau ditanya tadi ya seputar gunung pertama apa Gunung sih yang pertama aku kali. daki? Iya, Pendakian pertama aku ke Gunung Ciremai, Ciremai. gunung Itu tertinggi di Jawa Barat. Jawa Barat. mantap sekali. Ciremai, lu udah ke Ciremai belum? Belum. Jangan deh, udah. Jangan jauh-jauh. Nah, Kak, dari yang ke Ciremai, apalagi Kak yang di Jawa Tengah?
ada nggak? Semeru kah? Pernah? Jawa Tengah aku ke Slamet pernah. Oh, ke Slamet. Bawa kemarin. Baru kemarin nih sama ya. lu, sombong. Dan lalu ketika kok ketika bisa OB ke gunung, kenapa ya dia? Terus dia Ke gunung. iya, kenapa kok bisa ke situ gitu? Kenapa akhirnya bisa? Iya, ke karena kan gunung kan capek, ngencak gitu, rintangnya gitu, kenapa gitu? Iya. Dulu tuh sebelum mendaki itu aku udah coba olahraga yang lain bang. Aku lebih dulu kenal para layang sebelum mendaki gunung. Aku lebih dulu kenal nyelam sebelum mendaki gunung. Nyelam, Gitu. diving itu. Iya betul. Dan beberapa kegiatan olahraga ekstrim luar ruangan lainnya. Seperti itu tadi. Climbing udah pernah? Climbing udah pernah Climbing sebelumnya. Terus ada caving juga. Caving itu apa? Masuk gua. Oh, itu aku belum pernah itu. Wah, cobain harus seru banget itu. Wah, gua itu yang isinya yang dajang gelap ya? Iya, pasti gelap. Oh, ikut pernah tuh. Nah, Nah, terus akhirnya satu-satunya kegiatan olahraga ekstrim luar ruangan yang belum aku cobain waktu itu adalah mendaki gunung. Nah, akhirnya minta izin ke orang tua, Iya. gitu kan, dan diizinkan awalnya sekali aja. Oh, sekali. Sekali. Akhirnya ketagihan lah Tapi ya. ternyata keterusan banget. Keterusan. sampai sekarang. Keterusan banget, iya. Waktu itu Gunung Ciremai pendakian pertamaku tuh cantik banget bang. Mantap sih emang Ciremai. Memang karena ada faktor fisiknya siap, mentalnya siap, cuacanya mendukung, timnya juga seru. Timnya seru. Jadinya pendakian pertamaku itu benar-benar meninggalkan kesan yang sangat bagus. Itu pas Ciremai itu open trip apa gimana? Enggak open. Itu Bareng sama teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Oh, kampus ya? Iya, dari kampus. Temen juga harus saling support juga ya. Betul. Itu perlu banget sih buat di perjalanan. Betul. Nah, ketika ini kan kalau di gunung itu kan ketinggian gitu ya. Maksudnya ketika emang nggak ada rasa takut soal ketinggian gitu. Kadang kita juga pas udah di atas lihat ke bawah, kayak ngeri-ngeri sedep gitu. Ini gue kalau jatuh gimana? Nyawa kita udah nggak ada gitu takutnya kan gitu. Terus apa sih yang dicari naik gunung loh kak? Balik lagi yang tadi kan naik gunung capek, mendingan rebahan di rumah kan sambil nonton TV ya kan? Gimana kak? Nggak takut soal ketinggian di gunung? Kalau ketinggian aku nggak takut. Nggak takut sama sekali ya? Nggak takut. Terus kalau untuk halangan, rintangan di hutan itu juga sudah diantisipasi. Dengan kita tahu kita mau kemana, kita bisa pelajari medannya lewat peta topografi, terus juga kita bisa belajar navigasi, kita bisa belajar manajemen perjalanannya dulu supaya bisa nanti disiplin Betul. sehari-hari melakukan perjalanannya, terus juga bisa manajemen logistik, air, Betul. kemudian juga kita bisa menyesuaikan barang apa sih yang harus kita bawa, tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk kelompok. Jadi ketika kita tahu tujuannya, kita bisa menyiapkan hal-hal yang nantinya bisa melancarkan kegiatan kita di hutan, kayak gitu. Jadinya nggak takut lagi karena udah siap. Nah, terus sebelum melakukan pendakian juga aku banyak baca, melakukan riset, terus tanya ke teman-teman atau senior-senior kita yang udah pernah ke gunung itu. Terus dari situ belajar juga untuk menyiapkan mental gitu. Mental juga harus perlu itu, Mbak. Mental. Harus Kita kadang banget. fisik kita memang kuat, tapi ketika di perjalanan wah mental kita banget itu diuji banget itu, Kak. Betul. Bener. Itu sih yang bakal ngedown buat mental kita. Bener. Persiapan juga harus matang. Betul banget. Kalau dibilang capek ya capek, Capek tapi semua capek itu, lelah itu, laparnya semuanya Terbayarkan lah ya tuntas ya. Tapi ya, Sama perjalanannya. Perjalanannya. Betul. Aku cenderung orang yang lebih suka sama prosesnya, Bang. Prosesnya. tuh. Prosesnya. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya semua gunung yang udah aku daki sampai puncak. Tapi kalaupun memang ada kendala untuk nggak sampai puncak, ya yang penting kita mengapresiasi diri kita dari proses perjalanan itu sendiri. Terus yang dicari apa sih tadi gitu ya? Apakah ada sebuah makanan yang
enak. Apakah ada supermarket di atas sana? Ya awalnya sih Bang terinspirasi dari kitab suci, yang sering kali aku baca ya, karena aku seorang muslim, jadi memang aku terinspirasi dari Al-Quran bahwa memang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan perlindungan juga melalui alamnya yang cantik gitu ya, dan berdiri tegak gunung-gunung gitu ya. Terus ketika kita ke gunung gitu ya, kita juga jadi bisa lebih banyak bersyukur. Kita bisa jauh lebih mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi nggak mungkin kan gunung tiba-tiba ada gitu, pasti ada yang nyiptain kayak gitu. Terus diciptainnya buat apa? Untuk kebermanfaatan manusia itu sendiri gitu. Makanya ketika alam bisa bermanfaat untuk manusia, manusia juga harus bisa bermanfaat untuk alam. Caranya dengan Menjaga. betul, dengan melestarikan dan juga dengan merawatnya gitu. Jadi buat teman-teman yang pergi ke gunung ataupun melakukan kegiatan olahraga di luar ruangan, ingat untuk bawa sampahnya lagi ya. Sebagai bentuk kita memberikan kebermanfaatan untuk alam, sehingga alam bisa bermanfaat lagi untuk kita, Bang. Ya, betul. Nah, terus ketika gunung semua di gunung semua udah ya semuanya. Insya Allah hampir Hampir semua. ya, nggak semua. Betul, trek yang itu mana yang lebih bahaya gitu, treknya. Trek yang paling berbahaya Iya, di yang gunung. yang biaya yang susah gitu, yang berapok gitu. Paling berbahaya, yang ekstrim gitu. Iya, ekstrem gitu. Oke. Kalau trek yang berbahaya dari rangkaian gunung berapi, menurut aku itu ada Raung. Gunung Raung. Nah, cuma Bu. Itu bahaya di rangkaian gunung api. Kalau di rangkaian gunung yang tidak berapi, ada Kartens Virahun. Kartens. Iya, karena dua-duanya butuh teknik kita untuk climbing tadi, Bang. Selain kita melakukan pendakian, ada beberapa titik-titik yang kita memang harus mengeluarkan teknik-teknik climbing supaya perjalanannya lancar sampai puncak juga bisa turun dengan selamat. Gitu. Waktu di Kartens itu cuacanya mendukung nggak sih Kak, atau hujan ada gitu? Pasti Kartens. Kayaknya kalau di Kartens ini kan gunung yang paling dingin kok, maksudnya kok kuat gitu menahan dingin. Ngomongin Kartens berarti harus flashback ke bulan Januari sampai bulan September 2018. 2018. Karena persiapannya selama itu juga gitu kan. Terus tadi kalau ditanya kok bisa sih tahan sama dinginnya Kartens gitu kan, bisa Bang, karena memang latihan fisiknya panjang. Latihan fisiknya tuh panjang banget. Yang tadinya biasanya paling jogging seminggu sekali gitu ya, renang seminggu sekali, push up paling satu set 50, sit up 50, sit up man, back up satu set 50 kayak gitu ya. Itu semua harus ditambah. Jadi setiap hari? Enggak, karena badan juga nggak boleh. Jadi six pack dong, bukan one pack. Nggak boleh ya olahraga setiap hari, teman-teman harus dikasih jeda, untuk istirahat juga gitu. Jadinya yang tadinya jogging yang seminggu sekali jadi 2 kali. Yang renangnya seminggu sekali jadi 2 kali. Push up, sit up, back up, yang tadinya cuma satu setnya 50 jadi 100 kayak gitu. Jadi memang olahraganya tuh ditambah Ya. Terus lagi tambahannya pakai pemberat. Pemberat apa tuh? Kalau misalnya di kaki sama di tangan itu olahraganya pakai pemberat, Bang. Terus macam barbel apa? Bukan. Apa yo? Apa ya? Gak tahu. Ayo. Iya. Nah, tujuannya dengan adanya pemberat itu kita bisa jauh lebih siap membawa beban di trek yang sulit. Yang medannya berat. Itu. Berat, betul. Batu-batuan kan Bang, batu-batuan, tebing, terus juga tadi kalau ditanya kan di sana dingin, cuacanya kayak gimana gitu ya.
waktu Tika kesana bulan Agustus September gitu ya. Jadi persiapan fisiknya tuh dari Januari sampai Juli bang. Wah, panjang banget tuh prosesnya. Panjang banget. Sedap. Terus bulan Agustus Tika berangkat sampai bulan September karena dari Jakarta balik lagi ke Jakartanya itu totalnya 26 hari. Nah di gunungnya sendiri waktu itu lagi cuacanya nggak terlalu bagus Nggak terlalu karena bagus. hujan Hujan es. salju. Wah, bisa jadiin es serut itu ntar enak. Tinggal bawa sirup ya teman-teman. Sirup Orton. Dewasa. Gitu. Tapi Kak, ada hal yang paling mudah loh dari yang proses Kakak panjang dari Desember ke bulan Juli. Kenapa nggak langsung naik pesawat aja nyampe ke Kartens? Sih kalau misalnya nggak mau yang sulit, lagi berat. lagi biayanya. Tapi kembali lagi sih nikmat prosesnya sih yang kita cari. Yang tadi dari bulan Januari sampai bulan Juli itu latihan fisiknya. Bang. Latihan fisiknya ya. Betul, sama bangun koordinasi, terus juga persiapan alat, persiapan mental, kayak gitu. Itu kurang lebih 6-7 bulan lah gitu. Baru akhirnya berangkat ke sana naik pesawat bang. Langsung. Ngilangin capek ya. Nah, Kak, pernah nggak sih kalau packing logistik atau persiapan alat pakaian yang kita bawa, pernah nggak sih mencapai yang overload maksudnya? Kayaknya pas di rumah packing ini, oh ini deh, terus ini kayaknya perlu deh. Tapi ketika kita di jalan nanti di pendakian, kayaknya ini nggak terlalu manfaat gitu. Maksudnya buat apa gitu kita bawa yang lebih banyak, lebih berat? Pas di sana malah nggak kepake. Pernah nggak sih Kak ngalamin hal yang kayak gitu? Alhamdulillah sih belum pernah. Belum pernah lah ya. Alhamdulillah belum pernah. Jadi memang itu tadi ya, kan kita tahu nih mau kemana. Berarti apa yang kita bawa semuanya harus disesuaikan kita Disesuaikan. tujuannya kemana gitu. Pernah waktu pas ke mana ya? Itu aku bawa perlengkapan renang juga tuh. Lengkapan renang. Karena Kamu udah kepikiran mau karena emang kepikiran mau Kerinjani. Kerinjani? Emang Pas ada Kerinjani itu jadi bawa carrier sama duffel bag yang isinya tuh perlengkapan pendakian sama perlengkapan renang. renang? Sambil renang di sana apa gimana? Iya, jadi abis turun Rinjani memang niatnya ke Gili. Oh, Nah, di di Trawangan. Gili memang betul. Tuh, jadi memang di sana renang. Lepas lelah ya kan? Melepas lelah. Sebelum naik ke Gunung Kartens, ada pembekalan khusus nggak sih tentang survival gitu, survival materi dasarnya gitu? Oke. Kalau pas mau ke Kartensnya sih aku udah tinggal berangkat aja sih bang. Sebenarnya pelajaran tentang survival, terus juga manajemen perjalanan, bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan di luar ruangan saat olahraga, terus dan lain sebagainya, termasuk juga navigasi darat, betul, terus juga apa namanya kemampuan-kemampuan yang lain, itu sudah dipelajari dari lama, dari semenjak pertama kali kenal sama pendakian. Pendaki lain ya. Berarti udah ada bekal khusus nih yang udah ketika pegang ya, gitu. Jadi ya emang nggak sekedar naik gunung doang kali ya kayak. Nggak Ilmu itu bisa. harus ya. Iya, naik Pelan gunung ilmu tuh nggak bisa cuma tinggal naik gunung, cuma naik gunung tuh nggak bisa teman-teman, karena gunung itu konturnya berbeda dengan dataran rendah dan resiko terjadinya kecelakaan ketika kita sedang ada di dataran tinggi, apalagi juga dataran tingginya tuh banyak pohon-pohon yang lebat alias hutan gitu ya. Terus di hutan itu juga adalah sebagai ekosistem dari banyak tumbuhan dan juga hewan. Ya. Jadi memang resiko terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya lebih tinggi. Lebih tinggi ya resikonya ya. Makanya kita harus melakukan persiapan-persiapan itu tadi supaya kita bisa berangkat dan pulang dengan selamat. Agak kepotong tadi kan ada suara kegangguan lah. Yang di Lau kemarin tuh ada yang meninggal 1 orang ya? Beritanya sih gitu ya, yang ngetren. Bulan kemarin. Katanya sih di
kabar-kabarnya sih dari teman-teman aku taunya. Apa? Cuma kurang pengalaman aja. Kurang pengalaman Iya, pendakian. cuman nggak tahu selengkapnya kayak gimana sih. Iya. Ngikutin nggak sih beritanya? Untuk yang kemarin tanggal 20-an 28 Februari ya, ya, Februari. akhir-akhir Februari itu Minggu pas kemarin. yang aku baca sih Bang, rombongan. Oh, rombongan. Terus yang meninggal ini 1 orang karena hipotermia. Tipo. Beritanya sih gitu ya, kurang tahu detailnya seperti apa. Terus Keguyur berduka. hujan deras sih. Hujan Badai badai, juga. badai hujan. Teman kita juga salah satu member ada yang ke sono dan dia cuma sampai pos 1 Oh doang. iya, bukan juga badai. Itu Pulang. hipotermia tuh sering terjadi banget sih kalau di gunung. Aku pun gitu, walaupun nggak gunung banget ya, tapi bukit gitu. Artapela waktu itu Asik. juga kena hipo. Iya. Nggak tahu kenapa, mungkin penyebab utamanya karena nggak ganti baju gitu sebelum istirahat. Jadi kalau hipotermia itu pertama kita udah lelah banget, terus asupan nutrisi Kurang. yang untuk diolah jadi energinya kurang, ya kan? Jadi suhu di tubuh kita enggak stabil, enggak dalam kondisi yang normal gitu. Yang namanya hipotermia berarti di bawah suhu normal. Kalau hipotermia berarti suhu panas kita keluar gitu. Apa gitu? Kalau misalnya jadi suhu badan kita nggak bisa Jadi menyesuaikan lebih suhu dingin. Jadi lebih dingin suhu Oh, tubuh jadi lebih kita. dingin. Gitu. Nah, terus yang kedua tadi makanya dikasih himbauan kalau misalnya mau mengantisipasi hipotermia itu kalau misalnya kita mau istirahat bajunya diganti. Seperti tadi yang Abang bilang kan. Karena memang baju yang basah kena keringat itu jangan dibiarkan untuk kering di badan, Bang. Efeknya di tubuh kita jadinya nggak enak. Enak. Kayak masuk angin. Dingin. Gitu. Berarti Karena harusnya kalau di gunung kan kita hangat terus kan. Jadi sama halnya kalau misalnya kita melakukan pendakian, kita harus ganti pakaian dulu nggak, Kak? Kalau mau mendaki, iya perlu. Ganti pakaian yang baru gitu. Jadi kalau aku pribadi sih Oh, gimana? nggak senang bawa yang berat-berat ya Berat-berat. teman-teman selama Oh. mendaki ini. Jadi memang ada satu baju yang memang dikhususkan untuk melakukan perjalanan. Gitu. Jadi misalnya pendakiannya 7 hari gitu ya. Jadi ada satu baju yang selama 7 hari itu nggak ganti-ganti. Gitu. Tapi itu tidak dipakai untuk istirahat. Oh jadi istirahat ganti. Istirahat ganti. Kalau mau jalan Gitu. pakai lagi. Kalau mau jalan pakai baju jalannya. Gitu. Karena nggak mungkin kita 7 hari jalan ganti 7 kali baju, ya kan? Nanti yang ada carrier kita isinya baju doang. Iya. Sebagai solo traveler, aku juga harus bawa tendaku, bawa komporku, bawa nestingku, bawa logistik aku, ya kan? Nggak mungkin carrier yang kapasitasnya sekitar 50-60 liter bisa nampung baju buat seminggu gitu. Jadi caranya seperti itu, ada satu baju buat jalan, ada satu baju buat istirahat, ada satu baju buat cadangan, biasanya gitu. Jadi itu baju untuk nanjak dan untuk pulang turun. Iya, pokoknya selama pendakian, selama di hutan pakainya bajunya itu. Tapi nggak tahu sih apa enggak, tapi nggak risih gitu. Kalau aku sih terbilang orang yang risih ya kalau pakai baju yang sama gitu. Tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya bajunya bahannya kaos, ya itu bakalan basah banget dan nggak kering-kering. Kalau misalnya kita hari ini pakai baju kaos ini gitu ya misalnya, terus besok kita mau ngandelin baju kaos ini lagi udah pasti nggak bisa. Makanya untuk pendakian itu yang baju untuk jalan itu memang aku sengaja pilih yang quick dry. Yang ketika dia kena angin-angin sepoi-sepoi kayak gini nih, semilir-semilir angin, dia langsung kering, kayak gitu. Termasuk juga celana, sepatu, Harus anti air. Iya harus. Jadi pilihnya yang waterproof tapi quick dry juga, Iya. gitu. Nah kalau untuk baju yang istirahat itu biasanya aku ngutamain pakai long john karena dia anget. Jadi sebelum kita masuk ke sleeping bag kita udah pakai long john dulu, baru kita pakai sleeping bag gitu. Untungnya sih aku lumayan tahan sama dingin karena untuk beberapa temen yang nggak terlalu tahan dingin biasanya udah long john terus
bulu angsa, Bulu angsa. baru masuk sleeping bag Iya. gitu. Tuh. Sekali. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi tubuh Kondisi tubuh. masing-masing, sama keperluannya buat apa Keperluan. sih kayak gitu. Tuh, jadi lu nggak perlu repot-repot bawa yang berat. Jangan Ngapain berat. Oh, baju 20 ya. Yang nggak manfaat, Baju di yang nggak atas. manfaat udah tinggalin aja. Tinggal. Menyeker aja. Tapi itu nggak berlaku buat pakaian dalam ya. Itu stoknya harus Jual. bawa banyak. Harus bawa banyak kalau yang gitu. Kan ada set aset dia, Kak. Wadaw. Kebersihan tetap yang utama Kebersihan, sih ya benar. teman-teman. Oh, cowok sih iya. Hah? Oh, cowok mah nggak terlalu banyak. nggak Gak bisa. tahu, gue belum pernah berjalan selama 7 hari sih. Kebetulan ya. Oh, perjalanan sehari aja lu minta pulang. Iya. 3 hari. Gak bertahan gue di luar. Kadang 3 hari juga minta pulang. Oke, Nika, Nika kan udah banyak nih pengalaman ke gunung. Alhamdulillah. Pengen gitu kita sesekali kita pendakian bareng gitu kan. Boleh, ayo. Terus juga hal apa yang paling menarik kakak temuin nih di gunung? Maksudnya salah satu destinasi menarik yang kakak temuin di apa nih? Misalnya kayak ada di Kartens ada danaunya, atau misalnya di Binaya ada hewan ininya. Gimana sih kak? Yang paling berkesan gunungnya? Kalau dibilang berkesan, semua gunung yang Gunung. aku daki berkesan. Semua gunung berkesan. Satu deh, pilih satu. Gunung apa? Waduh, satu banget nih. Iya. Leuser. Leuser. Merek ya? Emang ada gunung lain? Ada gunung Leuser di Aceh ya kak? Iya. Oh, Di Aceh ada. Di Aceh. Itu. Mana ada Aceh? Leuser. Dia berkesan untuk aku Kenapa tuh, karena jalurnya panjang. Jalurnya panjang. Berapa hari? Kemarin sih di itinerary itu kita buatnya sekitar 14 hari. 14 hari. Buat panjat doang? Enggak, buat naik sampai turun. Oh gitu. Nah, sampai turun 14 hari. Jadi totalnya dari Jakarta sampai balik lagi ke Jakarta 18 hari. 14 hari kerja ya. Capek banget. Tapi ternyata di gunungnya aja bisa dipangkas waktunya jadi 12 hari. Karena udah Oh. kebiasaan sih. Kalau Dipangkas. misalnya mager-mageran ya Iya, kalau orang yang satset udah nyampe 12 hari. Gitu. Kalau di bawah santai mungkin bisa 1 bulan kali Bang. Wah, iya. Santai, kalau yang santai. Kalau kemarin tuh memang cukup disiplin. Disiplin. Cukup disiplinnya tuh jam 8 udah start jalan, jam 5 udah Iya. shelter. Gitu. Oh, iya. Jadi istirahat dan setiap hari seperti itu selama 12 hari. keburu nyaman gak sih di sana? Kemarin Gue tuh kalau misalnya langsung, waduh mas pulang udah sini aja lah gitu. di hari ke-7 Dapat tuh, itu udah mulai penat. penat, Mm-mm. pengen pulang. Pengen pulang banget. Apa nggak pengen udah deh sini aja lah. Tapi puncak belum nyampe di hari Belum nyampe? ke-7. Belum. Jadi memang akhirnya yang ngembaliin semangat lagi adalah kita udah 7 hari di sini, gitu kan. Terus puncak sehari lagi. Ada 3 puncak di Leuser. Terus yang harus kita selesaiin di hari ke-8 dan hari ke-9 baru kita bisa pulang, gitu. Yaudah akhirnya ngumpulin energi supaya ayo gitu. Puncaknya diselesain dulu, terus proses perjalanan pulang. Berarti setiap gunung itu nggak melulu soal tinggi ya. Jadi ada juga yang treknya panjang, Betul. tapi Betul. ketinggiannya nggak terlalu tinggi. Betul. Betul sekali Bang. Walaupun yang ketinggiannya misalnya 1000, tapi trekkingnya bikin mati-matian itu sangat berkesan juga ya. Berkesan banget. Kalau Leuser kan memang dia panjang ya dan tinggi Panjang. juga. Tinggi juga. Yang nggak terlalu tinggi tapi treknya panjang dengan banyak Teman yang aneh-aneh. yang aneh-aneh. Itu ada di Bukit Raya. Wah, Bukit Raya. Bukit Raya Bogor. Bukit Raya itu Bukan. Bukit Raya di Sumatera. ya? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Di Itu Kalimantan. Bukit Raya kayaknya salah satu banyak Seven Summit Indonesia. banyak hewan pacetnya kali ya kak di Betul. situ Bukit Raya ya. Kerajaan Pacet di sana. Kerajaan pacet sana bro. Pernah nemuin pacet kak? Atau pernah digigit pacet? Yang sedot kayaknya. Aduh itu Nggak pernah untungnya. parah sih. Alhamdulillah. Oh, lo harus ngerasain sih itu. Jangan, Lo harus jangan, bersahabat jangan. dengan pacet kayaknya di alam. Bersahabat Nah dengan kak, Pacet. ngomong-ngomong soal pacet nih kan seringkali kita temuin di kayak di curug, entah itu Iya. di alam, entah itu di mana lah, maksudnya
ranting-ranting ini yang potensi banyak pacetnya itu dia yang keadaannya basah ya, lembab kayak gitu ya. Betul bang. Betul Nah, sekali. kalau misalnya kita terkena pacet nih kak, salah satu cara buat kita ngilangin pacetnya itu maksudnya dengan memakai apa sih maksudnya? Oke. Ada yang bilang ada yang pakai tembakau, ada yang pakai rokok, ada yang bilang pakai autan. Nah, cara yang paling efektifnya itu apa sih kak? Ngilangin pacet. Karena Ferry jujur pernah ngerasain digigit pacet dan itu ringkih banget sih buat jalan atau rasa aku tak dulu nih pengen ngilangin ini dulu baru bisa jalan kayak gitu. So jujur nggak enak gitu buat di jalan. Iya sih memang Pak, digigit pacet tuh kayak apa ya, gatel gitu Gatel. kan. Heeh. Terus tergantung ke tempatnya yang mana sih bang. Kalau tadi Tergantung ditanya tempatnya. antisipasinya gimana, tergantung pacetnya ada di mana. Oh, iya. Oh, penanganannya beda-beda. Karena waktu di Bukit Raya itu akhirnya udah nggak bisa tuh pakai air tembakau. Garam, Garam juga nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Autan nggak apa-apa. dia kan ini yang berunggir kan, pacet tuh. Iya. Emang lintah. Tapi nggak bisa pakai garam. Lintah cacing bisa, Lintah cacing bisa. tapi pacet nggak bisa. Mm-mm. Nah akhirnya kemarin itu waktu di Bukit Raya pakainya Detol. Detol. Wow. Sebut merek nih abis Sabun. ini kayaknya jadi brand ambassador Iya, Detol. iya. Kemari aja. Yang cairan antiseptik yang biasa dibuat Selupin. sterilisasi air Ah, iya. di kamar Warna mandi. coklat ya? Yang warna coklat. Iya. Ha-ha. Jadi akhirnya pakai itu untuk menghalau si pacetnya. Pacet ya. Karena waktu itu udah dibalurin seluruh tubuh pakai air tembakau, itu nggak mempan. Nggak mempan. Lumpur, Udah pakai autan juga nggak mempan. Autan nggak mempan. lumpur. Lumpur lapindo. di sana berlumpur bang. Di sana Oh, berlumpur. tapi dia Bisa. suka ya? Di Bukit Raya itu sinar matahari aja nggak masuk, Nggak masuk. Oh, namanya sangat rapat. rindang banget ya sih. Betul, sangat lebat, sangat rapat. Jadinya memang seneng banget pasti pacet di sana. Iya, iya, benar. Lembab banget. Terus apalagi aku kesana Desember, pas banget musim Hujan. hujan. Jadi di tanahnya tuh juga basah. Becek gitu basah. Dan di sana banyak sumber air bang, banyak sungai-sungai gitu. Jadinya memang tanahnya cenderung basah. Jadi berat dong itu kalau perjalanan. Berat. Tingginya 2000-an, perjalanannya PP 6 hari. Nah kak, kan kakak kan pernah pendakian lama nih kayak 7 hari dan 14 hari. Pernah nggak sih kak kakak ini bawa keril, tapi kayaknya sekiranya gue mau sampai puncak, tapi ada perbekalan logistik yang kakak tinggalin di pos 1 atau pos 2. Misalnya kakak nanam dulu di tanahnya atau ditutupin sama ranting atau misalnya dinaikin ke pohon gitu, terus pas pulang diambil lagi masak di situ. Pernah nggak sih kak ngelakuin hal gitu? Jadi nggak perlu repot-repot bawa ke atas gitu, kayaknya Pernah. capek banget. Iya, Pernah? betul. Pernah teman-teman. kayak gitu? Jadi kalau aku mau pendakian lama, tapi jalurnya pulang pergi itu sama, pasti logistiknya ada yang aku tinggal. Logistiknya tinggal. Logistiknya ada yang aku tinggal. Kenapa? Ya betul tadi yang kata Bang Ferry, supaya kita nggak capek-capek banget untuk ke atas gitu ya, bawa-bawaan yang berat gitu. Tapi ada juga yang harus kita bawa terus. Oh, terus seperti apa? Karena kita mau lintas gitu. Webbing. Apa Kenapa? tuh? Webbing. Bukan. Webbing. Kenapa tiba-tiba webbing? Kan Nggak buat selalu ngelintas. webbing jadi prioritas. Bukan ya? Jadi ada beberapa jalur gunung ya, Ah. kayak di Leuser kemarin tuh lintas. Oh. iya. Dari jalur yang klasik kita keluar ke jalur yang baru gitu. Itu lintas. Jadi perbekalan semua dibawa. Gitu berangkat sampai pulang kita bawa. Tapi kalau di Binaia waktu itu aku nggak lintas sih teman-teman. Padahal kalau mau lintas tuh cantik banget. Tapi aku nggak lintas kemarin karena bentrok sama Ramadan. Jadi aku berangkat dan pulang lewat jalur selatan. Selatan. Jadi ada beberapa perbekalan yang memang aku tinggal. Nah ditinggalnya itu kalau di Binaia cenderung lebih enak sih bang, karena di setiap pos tuh ada shelter yang bisa kita taruh aja di situ, terus ditandain kalau itu memang punya kita gitu. Untuk di beberapa gunung yang memang pakai sistem tanah
ya. Iya. Itu bisa juga digali. Oh digali. Digali, baru tahu abang. Digali, terus nanti kita masukkan di situ perbekalan kita supaya nggak diganggu sama hewan-hewan. Hewan, iya. Gitu. Terus ada juga yang ditaruh ke atas. Ditaruh ke atas biar nggak diganggu sama hewan-hewan juga. Gitu. Jadi memang sebenarnya tergantung banget sih teman-teman mau perginya tuh kemana, terus Sama lintas siapa? jalur atau enggak, sama siapa gitu ya. Sama siapa ini penting teman-teman. Penting dong, Iya, bener. rekan Bener. partner kita sangat mendukung juga bro, salah satunya. Karena untuk gunung-gunung yang jalurnya panjang ya, usahakan memang dengan teman yang udah kenal kita. Kenal Dan kita. kita udah kenal sama teman kita juga. Betul. Kalau cuma berpergian one day trip atau 2 hari semalam sama orang yang baru kita kenal itu nggak apa-apa. Nggak Tapi masalah. kalau treknya panjang Berhari-hari ya, panjang. lebih dari seminggu, better sama yang udah PR sih. sama Ya. yang udah kenal kita juga udah kenal dia. Betul. Gitu. Jadi resiko kecil untuk ditinggalin. Pertama lebih ke itu, penyakit sih. Ya, terus kedua lebih lebih menjaga. solid Solid juga. juga. Terus yang ketiga, misalnya ada drama-drama juga nggak terlalu lama. Ya gitu lah. Pasti ada drama-dramanya. Ya pasti ada aja Aduh drama. kasih gue keram, tolong bawain dong cariin gue. Ada tuh. Temen gue, Boleh ya. temen gue ngeselin. Nah, Siapa tuh? Siapa tuh? bener sih ya, rekan partner sih yang harus kita lihat dulu nih. Wah iya dia kayak orang baru, dia nggak pernah puasa. Udah sehari aja lah gitu. Kayak mau naik gunung berat juga tiket 2 kali kalau sama orang. Kalau misalnya ada belum pengalaman. pernah naik bareng sama orangnya gitu ya, kita bisa tanya dia udah kemana aja. Oh iya. Kalau misalnya dia bilang udah ke, misalnya dia udah Pangrango udah, terus mau ke perahu, ya aman. Aman ya. Gitu. Misalnya dia bilang udah ke Salak, udah ke mana lagi, Slamet, Semeru, sama Ciremai misalnya gitu ya, Semeru, mau diajak keluar Jawa lumayan aman kayak gitu. Oh berarti itu emang berarti ada beberapa trek yang hampir mirip-mirip gitu. Betul. Jadi dia kita tahu di saat Betul. Sama cara dia untuk menangani ketika ada kendala di gunung, entah dari teman-temannya, entah dia menangani treknya yang sulit gitu kan. Terus ketika kekurangan bahan makanan gimana, itu semua bisa ditanyain untuk membuat kita yakin bahwa memang seseorang tersebut bisa jalan sama kita. itu sebenarnya takut pribadi dia. Gak apa-apa. Gue orangnya gak enak. Lupa udah. Itu sama orang yang rela mau berbagi sih. Betul, betul. Kayak betul air minum itu kita udah habis nih, gue boleh dong minta air lu dikit aja. Itu membantu banget sih Iya. buat nyelamatin kita. Karena tuh kalau udah naik gunung dehidrasinya tuh parah. Itu Haus. ada strateginya lagi kalau untuk nanganin begitu. Kita agak belok sedikit nih Kak. Boleh. Kan katanya psikologi orang tuh ngaruh ya dari seberapa dia ke alam gitu. Tapi ada beberapa teman aku yang sering ke alam naik gunung gitu. Tapi kok kayak nggak akrab, kayak nggak gimana gitu. Agak ya mungkin kan di benak kita yang awam orang-orang gunung tuh kayak ramah, terus enak dia terus ya itu pokoknya welcome lah ke kita gitu. Tapi ada beberapa kok bisa ini kok agak sifatnya agak beku atau susah gitu, batu itu menurut psikologi kita yang sering naik ke gunung atau memang dari apa udah lepas gitu. Anginnya kenceng banget ya. Agak bikin worry. Ada Kemarin ya Oke. Menjawab pertanyaan dari Bang Abdul tadi, ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya orang ke alam sama kepribadiannya dia gitu ya? Ada pengaruhnya Bang, tapi untuk bisa sampai signifikan mempengaruhi kepribadian seseorang tersebut, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Pertama, tujuannya dia ke gunung tuh apa? Karena biasanya
seseorang itu hanya akan mendapatkan yang menjadi tujuannya. Ya. Kalau memang tujuannya hanya untuk bikin konten, dia akan dapat kontennya. Kalau misalnya dia memang tujuannya untuk mendewasakan diri, mengambil pelajaran dari teman-temannya dia yang ikut berkegiatan di alam, dia akan dapat itu. Kalau misalnya dia memang mau belajar mengenali diri dia lebih jauh, namanya merefleksikan diri gitu ya, dia akan dapat itu. Jadi tergantung dia ke alam tujuannya untuk apa, dan dia akan dapatkan itu. Kalau misalnya ada orang udah sering ke alam tapi orangnya masih kaku, bisa jadi memang orangnya kaku dari sananya gitu ya. Atau mungkin dia menjadi lebih luas ketika di alam aja, tapi ketika kembali ke kehidupan semula, dia kembali ke kehidupan semulanya. Mungkin kehidupan pekerjaannya keras, kehidupan studi pendidikannya keras gitu ya, jadi dia lebih memilih untuk lebih kaku kayak gitu. Tapi ketika di alam jadi sosok yang berbeda kayak gitu. Atau mungkin juga memang karena belum ada yang mengetuk sisi kerasnya dia, makanya belum ada perubahan apapun kayak gitu. Lu mesti luluhin hatinya dia dulu. Nah tuh harus luluhin hati dulu. Itu saya. Siapakah yang sedang dibicarakan? Itu gimana pendekatan kita aja tuh, ya kan? Betul. Sosok akrabnya Mas. Tapi memang kalau misalnya untuk jadi merefleksikan diri itu emang nggak mesti ke gunung sih. Betul. Iya. Kayak bersosialisasi ke teman-teman sekitar atau di orang-orang sekitarnya juga udah cukup. Soalnya ada orang stand up lah, dia merefleksikan dirinya emang ke tempat-tempat yang menurut dia bisa buat apa sih namanya? Menghasilkan Sih namanya tuh buat inspirasi, diri sendiri apa muhasabah. 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 Ya itulah pokoknya. Nggak mesti ke alam sih, emang tergantung orangnya aja. Tergantung gitu ya. orang. Soalnya udah kebanyakan alam tapi dia masih nggak mau Gitu-gitu juga ya. Tapi memang ada sih Bang, kalau tadi Abang bilang melakukan refleksi diri itu bisa dengan orang-orang sekitar, itu kan caranya ya. Caranya. Nah, kalau untuk merefleksikan diri kan seseorang itu harus berbicara pada dirinya sendiri gitu. Kayak misalnya selama bukan di alam, dia melakukan semuanya sendiri. Ketika di alam ternyata dia butuh bantuan, dan di saat dia butuh bantuan dia merefleksikan diri bahwa oh nggak bisa apa-apa dikerjain sendiri. Betul. Gitu. Di situ akhirnya dia berubah. Oh, orang bantu gua lebih bisa lancar, mulus perjalanan, maka gua harus bantu orang lain juga. Itu refleksi. Jadi bagaimana kita berkomunikasi sama diri kita sendiri supaya ada perubahan di dalam diri kita dari kejadian pengalaman yang emang menimpa kita kayak gitu. Kalaupun bukan ke alam ya, kayak tadi misalnya berinteraksi sama tetangga, berinteraksi sama teman-teman komunitas gitu kan. Nah, ketika pulang gitu ya, atau ketika di jalan lagi nyetir gitu ya, lagi bawa motor misalnya, berpikir gitu. Tadi seru banget ya sama teman-teman komunitas, diperlakukan dengan baik sama teman-teman komunitas tuh ternyata seseneng itu loh gitu. Maka gue juga harus bisa nyenengin orang lain kayak gitu. Nah itu termasuk refleksi diri. Kalau misalnya tadi Abang bilang bahwa ada orang yang kalau misalnya ke gunung itu nggak berubah, ya bisa jadi memang refleksinya nggak berjalan gitu. Tanyain lagi. Kalau dia. Nah, tadi kan sudah menyambung ke alam, terus menyangkut lagi dengan sekarang nih yang terakhir psikolog. Nah, gimana sih cara kita untuk menilai karakter seseorang bahwa si orang ini bisa menyenangkan buat kita, bisa buat hati kita tuh jadi lebih tenang, dan bisa kita lebih percayain itu sama itu seseorang gitu. Gimana sih cara ngebacain karakter? Kadang kalau mau curhat tuh sama temen harus lebih berhati-hati gitu, takutnya aku penyampaian gue salah nih ke dia, takutnya nggak bisa jaga rahasia kayak gitu. Gimana sih cara ngebacain karakter seseorang sih kayak gitu?
salah satunya itu. Gue sih curhat jatuhnya. Gak curhat bro. Curhat sih sebenarnya. Ya, curhat. Iya sih. Nah, tentang membaca karakter seseorang itu sebenarnya nggak instan sih bang. Gak instan. Nggak instan. Aku pribadi bawa psikologi itu sebenarnya apa sih, kenapa sih nanya psikologi ketika gitu, mungkin teman-teman bingung gitu ya. Wah, kenapa? Ketika selain hobi naik gunung Oh, iya. gitu ya, memang profesi utamanya adalah dosen teman-teman, Psikolog. dan psikolog juga, berpraktik di klinik mandiri gitu. Makanya nih dari tadi Bang Abdul sama Bang Ferry nanyain seputar psikologi gitu ya. Menarik banget memang. Nah, untuk baca karakter itu nggak mudah teman-teman. Nggak bisa instan. Keren Kenapa? sat. Sebagai psikolog aja gitu dulu kuliahnya lama ya, 6 tahun. Untuk bisa akhirnya terlatih gitu ya, mengetahui bagaimana karakter orang gitu. Kalau misalnya pertemuannya baru pertama kali, terjadinya sekitar 1 menit pertama, itu namanya impresi bang. Impression gitu ya. Oh, orang ini ramah karena di 60 detik pertama gitu ya, biasanya oh dia senyum. Dia menganggukkan kepala, terus dia mengucapkan salam. 3S. Nah, kita langsung bisa tuh menilai seseorang gitu ya, impresi pertamanya bagus, ramah gitu ya. Apakah karakter dia sebenarnya memang ramah? Belum tentu. Kita bisa kenal seseorang ya, kalau di ajaran agama Islam ya, di agamaku kita bisa mengenal orang ketika kita sudah berjalan jauh bersama, pernah bermalam bersama, dan juga pernah makan bersama bareng. Makanya Dinner lah ya. kalau yang tadi bermalam bersama maksudnya bukan jangan salah persepsi ya teman-teman. Bermalam bersama. Itu dipatahkan lagi. Karena kalau misalnya kaitannya adalah dengan berkegiatan di alam ya, terus habis itu kita mendaki gunung atau kita mau persiapan menyelam laut gitu ya, atau kita mau pergi mengarungi goa gitu ya. Itu pasti ada persiapannya. Perjalanannya dari rumah buat ke lokasi kegiatan itu bisa jadi kan ada bermalamnya. Entah itu di transportasi, entah itu di desa tujuan, ya kan? Di gubuk, di sawah, di mana aja lah pokoknya. gitu ya. Nah, intinya kita bisa tahu kebiasaannya gitu. Terus ketika kita makan bersama, oh dia makannya tuh kayak gimana sih, mau berbagi enggak gitu ya, atau dia senang pedas atau enggak gitu kan. Terus abis itu kalau udah habis selesai makan dia ngerapihin lagi enggak gitu. Terus dia tipe temen yang mau bantuin temennya enggak, nyiapin makanan dilayanin, atau dia nunggu yang dilayanin kayak gitu. Itu semuanya bisa diketahui ketika melakukan kegiatan bersama-sama yang sampai bermalam, makan bersama, ataupun melakukan perjalanan panjang bersama. Apakah itu cukup konsisten untuk mengetahui seseorang karakternya seperti apa? Cukup bisa. Apalagi kalau perginya 3 hari gitu ya. Oh, ternyata ada pola kebiasaan yang memang selalu seperti itu. Dari situ baru kita tahu, oh orangnya seperti ini loh gitu. Karakternya kira-kira baik nih orang, soalnya dia emang ngingetin kita terus nih. Atau misalnya oh egois nih orang, maunya jalannya sendiri mulu, terus duluan lagi gitu kan. Jangan inget ke belakang, tinggalin. Terus, oh ada orang yang ternyata sabar, dia senangnya jadi sweeper, berjalan di belakang. Sabar. Oh iya, boleh semua boleh diakui yang baik-baik ya. Kalau itu baik buat lo. Ya, jadinya memang butuh data yang cukup sampai akhirnya kita menyimpulkan karakter seseorang itu seperti apa. Berarti kalau misalnya kayak gitu ada basic karakter gak? Misalnya kan kita tahu nih kalau setiap manusia kan pasti bakal berubah-berubah gitu kan. Berarti walaupun seberubah apanya dia pasti ada basic sifatnya dia nggak sih?
perubahan itu kan biasanya terjadi ketika dia sudah mengalami sesuatu kejadian, entah itu menyenangkan ataupun menyedihkan ataupun mengagetkan, ya kan, ataupun menjijikkan gitu kan. Kalau tidak ada pemicunya untuk dia berubah, ya kalau tadi dibilangnya ada sifat dasar, iya betul. Betul. Ada sifat dasarnya, ada kebiasaan dasarnya kayak gitu. Kan biasanya kalau kadang-kadang hijrah demi dia gitu. Tapi kalau nggak dapet dia balik lagi ke asalnya, mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan, kalau misalnya nggak ada pemicunya ya balik lagi ke sifat dia lagi. Cuma kalau untuk kebiasaan agak berbeda ya Bang ya. Oh, kebiasaan bisa berubah. Karena kalau untuk kebiasaan yang berubah itu, misalnya ya kebiasaannya adalah merokok gitu ya. Sorry ya teman-teman yang ngerokok ya. Misalnya itu adalah kebiasaan ya kan, sebenarnya kan abis makan ngerokok itu kan kebiasaan. Iya betul. Iya. Kalau misalnya abis makan nggak ngerokok, ada aja alasannya. Iya. Entah mulut asam, entah ada yang kurang gitu, karena biasanya seperti itu. Tapi sampai satu titik ada kejadian, misalnya ya ada pengalaman kurang menyenangkan seperti masuk rumah sakit karena ada gangguan pernafasan, ya kan, ternyata di situ berefleksi diri ya kan, bahwa merokok itu ternyata merusak kesehatan. Kalau mau sayang sama orang lain harus sayang sama diri sendiri dulu. Oke deh, aku menyayangi diri aku dengan cara stop rokok gitu kan, baru bisa nih aku nyayangin orang lain nggak kena asapku, nggak kena baraknya dan lain sebagainya, akunya juga sehat. Di situ dia berubah. Besokannya kita lihat dia habis makan, kita sampai yang nanya, Kaget. biasanya ngerokok habis makan gitu kan, oh enggak, sekarang udah enggak ngerokok lagi. Nah, berarti ada kebiasaan yang berubah, ada karakter yang berubah. Jadi suatu waktu bisa balik lagi ke rokok karena suatu penyebab gitu juga. Penyebab. Betul. Itu balik lagi ada kekecewaan, ya kan, ada rasa. Nah itu tadi yang dibilang sama Bang Abdul, hijrah demi seseorang, orang yang nggak dapet balik lagi ke sebelum hijrah. Jadi nggak ada kadang muda. Ya, Aku sayang aku sih sebenarnya. Aku sayang. Iya, Iya betul, itu cara pembelaannya paling. Iya. Boleh, Aku sayang aku udah. Buat teman-teman yang misalnya punya pertanyaan seputar psikologi, kaitannya dengan berkegiatan ke alam, bisa langsung aja mampir ke IG aku, DM aja, nanti aku balas. Biasanya sih gitu. Nah, ini lagi psikologi lagi. Ini soalnya menarik ya, dari nggak tahu kenapa tertarik banget sama pembacaan karakter orang gitu. Beberapa kali aku coba membaca karakter, emang spesifik sih, dan pembacanya pun beda-beda dan jangka waktunya pun beda-beda gitu. Kayak kita harus neliti orang ini dalam waktu berapa lama. Itu bisa misalnya 2 hari bisa, ada juga yang harus berbulan-bulan gitu. Dan orang itu cukup menutup diri sih, nggak tahu alasannya kenapa. Itu susah banget dibaca. Apakah kita harus mengakrab sama dia dulu atau gimana gitu Kak, biar orang-orang yang introvert itu tapi introvert dia nggak bilang introvert ya, dia hanya menutup diri aja, cuman dia nggak bilang introvert, kita yang bilang dia introvert gitu. Apa harus kita pendekatan ke dia atau gimana gitu, soalnya kan ada beberapa member kita yang kayak begitu tapi susah banget nih mau diajak barengnya gitu. Kalau misalnya kayak tadi itu ya, orang introvert beda sama orang yang nggak mau membuka diri, Bang. Iya. Oh, beda jauh. Oke. Jadi kalau orang yang introvert itu cenderung nyaman dengan jumlah orang yang kuantitasnya tidak terlalu banyak ya. Dengan orang yang dekat dengan dia tersebut, dia bisa membuka dirinya dengan sangat baik gitu, karena sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, dan memang dipercaya gitu ya untuk bisa menyimpan ceritanya gitu. Tapi orang yang tidak mau membuka diri, mau dia ekstrovert, mau dia introvert, kalau emang nggak mau buka diri, nggak mau buka aja. Nah, manusia itu kecenderungannya memang punya lapisan-lapisan gitu. Kayak banyak orang yang menganalogikannya dengan bawang, teman-teman.
Bawang. Iya. Bawang apaan? Iya, bawang. Bawang kan berlapis-lapis ya. Ada lapisan luarnya itu yang lapisan kering, ya kan? Ketika kita bisa berhasil membuka kekeringan suasana itu, ya kan, kekakuan suasana itu, nanti mulai lembut dalamnya, ya kan? Sama kurang lebih orang juga sama kayak gitu. Dulu mungkin Tika ketemu Bang Ferry, Tika ketemu Bang Abdul, awal pertama kali cuma lihat-lihatan doang kan. Iya. Siapa ini orang, gimana pendekatannya gitu kan. Nah, ternyata kita usaha buat pendekatan, ya kan. Dengan yang permukaan dulu. Oh, lihat Bang Ferry berjenggot, berkumis gitu kan, Bang Abdul berjenggot, berkumis. Terus oh orangnya nyunah nih gitu kan misalnya. Insya Allah ya kan. Nah, terus kita melakukan pendekatan dengan yang atribut yang paling luar dulu. Jangan tiba-tiba Bang Abdul ya, Bang Abdul bukannya mantannya si ini, ya kan? Itu akan bisa cenderung menyerang seseorang tersebut. Jadi dia lebih tertutup. Jadinya makin blocking. Karena kan nggak semua orang senang kehidupan romantisnya diketahui oleh orang lain. Jadi meskipun kita tahu tentang itu adalah hal yang paling terakhir aja yang mau kita tanyain gitu. Yang permukaan aja dulu. Orang bilang sih basa-basi ya, tapi memang kalau langsung ke hal-hal yang cenderung sensitif gitu ya. Misalnya pertama kali nih ketemu Bang Ferry, nggak mau nanya kabar basa-basi, nggak mau nanya gimana kondisi hari ini basa-basi, nanya apa ya Bang Ferry gajinya berapa di kantor. Waduh. Kan itu pasti akan Sensitif ya. menyinggung. Nanti langsung Bang Ferry bisa jadi apaan sih nih orang pertama kali ngajakin ngobrolnya gaji gitu kan. Baru kenal aja. Kayak udah kenal aja mak gua aja nggak tahu misalnya gitu ya. Gua aja ngumpet-ngumpetin soal gaji. Betul. Jadi Terang-terangan.